Kembali lagi bersama saya dalam JNN Talk. Kita menghadirkan beberapa narasumber untuk membahas isu-isu hangat yang terjadi di negeri kita saat ini. Seperti salah satunya pernyataan yang dikeluarkan oleh salah presiden kita, yaitu terkait wacana demokrasi mengembalikan pilkada melalui pemilihan DPRD. Oleh karena itu, saya undang saudara saya sampai ngamat muda politik untuk masuk dalam kursi yang sangat genting ini. Waktu dan tempat saya persilakan saudaraku Dinding Alkindi. Welcome. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Gimana kabar? Alhamdulillah. Ini adalah salah satu pengamat politik muda yang tergabung dalam beberapa pengkajian mendalam terkait isu-isu hangat yang ada di negeri ini. Terkait isu yang sedang hangat saat ini, Bung Dinding Alkindi, bahwasanya presiden kita mengeluarkan pernyataan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui jalur DPRD. Hal ini adalah menjadi kebingungan dan pertanyaan kepada kita sebagai pegiat ya. Sebagai pegiat akademik, intelektual dan lain-lain yang ikut ikut mengamati demokrasi yang ada di negeri ini. Menurut pendapat Bung Dinding terkait pernyataan presiden kita ini seperti apa sebenarnya? Ya, terima kasih Pak Aru. Bung Aru ya. Siap. Hari ini kita bung aja. Gak usah panggil Pak, terlalu formal. Iya, betul sekali. Jadi wacana ini memang sudah diucapkan secara langsung oleh Presiden ke-8 Prabowo Subianto ya. Iya. Dalam acara Golkar, kalau nggak salah Partai Golkar. Salah satu alasan beliau mengungkapkan argumentasi bahwa kita kembalikan saja pemilihan kepala daerah dipilih oleh anggota DPR. Siap. Yang menjadi pertanyaan kan apa urgensinya? Iya. Apa urgensinya Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan tersebut? Nah, ternyata salah satu alasan dibalik pernyataan itu untuk mengefisiensi anggaran pemilihan kepala daerah. Ya, salah satu ya. Iya. Salah satu dari berbagai alasan mungkin yang akan di weekend. Seharusnya kita Sorry kalau saya mengganggu waktunya ini gini, Bung Alkindi. Gini, kita memilih jalan dialog untuk mengisi hari-hari libur ketimbang kita memang rebahan atau jalan-jalan yang ya menguras isi dompet aja lah. Siap. Kita di sini untuk menambah nutrisi pikiran sekaligus merefleksi apa yang kita sudah baca lah. Siap. Gak penting, apalagi wacana yang diangkat adalah wacana yang memang sedang bergulir. Betul. Ya, saya pikir seperti itu. Persoalan apa ya yang dikemukakan bahwa demokrasi kita mau dialihkan seperti itu, atau bisa dibilang mau dikembalikan ya, karena dalam ketatanegaraan kita demokrasi tertutup atau dipilih langsung oleh DPR itu sudah terlaksana. Ya itu mertuanya sendiri kan. Sorry. Berarti masih orde lama. Orde baru. Sorry. Lama ya bisa. Oke. Nah itu. Jadi memang dalam ketatanegaraan kita demokrasi tertutup atau dipilih kepala daerah itu dipilih langsung oleh DPR itu sudah dilakukan. Sudah pernah ya. Jadi begini prosesnya. Oh iya. Sama dengan penunjukan PJ hari ini. Gimana itu? Jadi DPR diberikan kewenangan untuk merekomendasikan. Merekomendasikan, tetapi yang mendominasi keputusan itu adalah pusat. Iya.
bupati ditunjuk direkomendasikan oleh DPR, tapi yang menentukan adalah Kemendagri. Nah, sementara gubernur itu direkomendasikan oleh DPRD provinsi dan dieksekusi oleh presiden. Betul. Kayak gitu. Nah, itu yang menjadi persoalan. Nah, apakah kemudian hal itu buruk? Ya, kita perlu lihat dari berbagai pandangan yang komprehensif. Betul. Ya, kita melihat bahwa di dalam demokrasi kita apakah cocok untuk kemudian diterapkan hal seperti itu. Saya pikir itu kita perlu gali semampu kita lah sebagai anak-anak generasi muda, melihat pandangan ke depan dan melihat host historical perjalanan bangsa ini yang sudah 24 tahun ya pasca era reformasi, dan 2005 itu dimulai pemilihan langsung. Artinya keterlibatan rakyat untuk melegitimasi pemimpin mereka itu baru dilaksanakan 2005. Oh, berarti pemilihan untuk melibatkan masyarakat ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005. 2005 di masa kepemimpinan SBY. Megawati. SBY. Sorry. Ya. 2004 kan pemilu. 2005 itu baru digelar pilkada. Iya. Ada beberapa ratus daerah yang menggelar itu dan beberapa kota yang menggelar pemilihan langsung gitu. Dan kalau nggak salah dulu belum jumlah provinsinya berapa sih? Belum banyak, belum seperti sekarang yang sudah 30 lebih. 38 lah kalau nggak salah. Betul. Mungkin sebelum sampai ke arah sana, Bung Diding, kan sesuai kita kembali pernyataan Prabowo waktu beberapa ini dia menyatakan di acara Golkar kalau nggak salah. Ia mengatakan bahwasanya biaya yang dikeluarkan untuk pilkada yang dilakukan secara demokratis oleh pemilihan rakyat itu mengeluarkan budget yang begitu besar. Dan itu membuat dia berpikir untuk mengembalikan kembali terkait pemilihan melalui jalur DPRD. Apakah efektivitas terkait hal itu memang mengganggu atau seperti apa? Karena sejauh ini mau terkait budgeting itu saya rasa bukan alasan yang konkret untuk mengarah ke sana. Menurut Bung Diding itu gimana itu? Apakah itu sangat konkret apa gimana? Kalau semisal kita bicara pada efektivitas anggaran, baik itu APBN atau APBD untuk digelontorkan ke pemilihan kepala daerah, saya pikir ya memang jumlahnya besar. Apalagi kita baru atau masih proses ya, masih bergulir ini pilkada. Untuk tahun ini memang sejarah di Indonesia menggelar pilkada serentak seluruh Indonesia. Jadi ya memang betul bahwa anggaran yang digelontorkan baik itu melalui APBD ataupun APBN itu sangat besar karena ribuan kan. Betul. Bukan hanya ratusan ya, triliunan bisa dikira seperti itu. Jadi teman-teman harus perlu ketahui juga bahwasanya ini kita bisa mencium adanya indikasi bahwasanya arah-arah untuk mengembalikan seperti masa Orde Lama. Ini kan sebenarnya titik kekuasaan itu akan dikembalikan kepada satu orang saja. Dia akan memerintah, memutuskan, dan ini tanpa adanya pertentangan karena mungkin kayak kurangnya oposisi ya. Atau bagaimana? Karena ini menarik ini pendapat Bung Dindi dulu lah. Jadi sebetulnya ini di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, undang-undang tentang pemilu dipilih oleh DPR itu pernah terjadi. Pernah? Iya, cuman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan hal itu. Batalkan karena kita sudah masuk pada era demokrasi terbuka yang memang 98 kita tahu bersama bahwa senior kita sudah melakukan gerakan sehingga
mereka bahkan merelakan nyawa dan lain Betul. sebagainya untuk apa namanya, menggantilah sistem Iya. pemilu kita. Saya anak politik selalu melihat bahwa pemilu ini adalah salah satu fundamental dalam sebuah demokrasi. Apa sih indeks daripada keberhasilan demokrasi? Ya partisipasi publik. Betul. Partisipasi pemilih kan? Iya betul. Nah, kalau kita mau berkaca pada pilkada hari ini, saya pikir baik-baik saja. Ya itu juga memang. Karena Betul. berdasarkan, sorry ya, gue potong ya. Maksudnya kemarin kita juga berdiskusi sebelum mengangkat isu ini, kami juga bahwa saya tidak ada masalah untuk pemilihan itu pilpres maupun pilkada ya, mau terkait budgeting itu saat ini hanya keluhan-keluhan sepihak yang tidak terlalu mendefinisikan bahwasanya itu sangat urgent dan lain-lain. Tapi mungkin juga tadi Bung Didi mengatakan bahwa saya senior kita memikirkan dan memperjuangkan untuk mempertahankan demokrasi terbuka itu. Nah, kalau dikembalikan berarti mereka sudah menganalisa bahwasanya kekuasaan otoriter itu boleh saya katakan seperti itu ya. Kekuasaan yang seperti itu kayak tidak baik dan tidak membuat kita untuk mampu berkembang ke depannya. Saya rasa seperti itu mungkin ya. Menurut pandangan selanjutnya lah dari Bung Dini seperti apa? Iya, ini kalau semisal wacana ini kemudian betul-betul terjadi, ya kita tahu bahwa perumusan kebijakan nasional, apalagi dari segi perubahan undang-undang pemilu ya, Betul. itu ya prosesnya dari DPR kemudian disahkan oleh eksekutif. Betul. Nah, kita lihat bagaimana kemudian peta koalisi hari ini. Peta koalisi Kimples kan? Betul. Itu betul. Kimples. Jadi Kimples itu semua partai terkecuali PDI yang tidak masuk di situ. Sekalipun PDI ada partai pemenang di legislatif, mereka memegang ketua DPR, tapi apakah jumlah dari kursi DPR PDIP dibandingkan dengan Kimples itu menang PDI? Saya pikir itu. Kebijakan seperti itu seharusnya memang dilibatkan, artinya civil society harus dimintai respon dari wacana itu agar bagaimana hal-hal yang kita tidak inginkan, dalam arti bahwa siklus politik tidak akan terjadi lagi dalam pemerintahan kita, itu diharapkan ya tidak terulang lagi kan? Iya betul. Nah, saya bayangkan ya, demokrasi terbuka hari ini dirubah menjadi demokrasi tertutup melalui DPR. Yang pertama saya melihat bahwa ada perubahan dalam aspek demokrasi. Aspek demokrasi berubahnya di mana bahwa betul-betul suara rakyat itu tidak dibutuhkan, tidak berguna lagi. Betul. Karena DPR kan? Betul. Ya. Hak kedaulatan kita hanya pada persoalan memilih saja. Ya, kita kan rakyat ini hanya itu sebetulnya keistimewaan kita sekarang. Jadi rasanya tidak ada keadilan itu tidak berfungsi. Berbicara pada persoalan keadilan, saya pikir nanti para senior kita persoalan itu. Tapi kita melihat bagaimana efek domino daripada kebijakan ini. Ya, saya sebagai rakyat ketika wacana ini digulirkan tidak akan bisa lagi memilih Bupati Muna Barat ataupun gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini merujuk ke salah satu provinsi ya, karena kami memang berasal dari Sultra. Jadi gitu. Pokok poinnya itu di sana. Jadi legitimasi bupati ataupun gubernur itu terjadi pada ruang-ruang kecil saja. Mereka dilegitimasi oleh anggota DPR. Nah, yang menakutkan, yang menjadi hal yang paling saya takuti adalah ketika demokrasi ini menjadi demokrasi oligarki. Itu berbahaya itu. Karena permainannya di tingkat elit.
Ini sorry Bung Diri, mungkin sedikit saya potong, mengingat tadi dibahas terkait apa kepentingan oligarki. Ini kan menjadi kecenderungan jika hal ini terjadi, ini kan mereka bisa memanfaatkan bahwasanya nanti ada indikasi-indikasi korupsi yang lebih besar, ada indikasi ada permainan-permainan untuk kepentingan mereka saja. Menurut Bung Diding, untuk hal tersebut apa akan sangat relevan ke depannya jika wacana ini terjadi? Dampaknya lah, Iya, resiko. artinya demokrasi oligarki itu pasti akan terjadi. Iya. Jadi ini hak rakyat untuk memilih itu sudah Hilang. ya, sudah dihilangkan. Yang terjadi proses pemilihan kepala daerah itu dilakukan di kalangan elit partai, atau secara spesifik adalah mereka yang duduk di kursi legislatif. Betul. Proses ini memang tidak membutuhkan waktu yang lama. Ini proses pemilihan di DPR tidak membutuhkan proses yang lama. Coba apakah oligarki tidak bisa masuk di situ? Saya pikir sangat rentan untuk mengintervensi, dan ini memang sangat berbahaya berdasarkan kajian teman-teman juga, teman-teman pengamat yang ada di sini, bahwasanya ini perlu disuarakan terkait pendapat bahwasanya ini sangat rentan untuk dimasuki oleh, seperti yang kata Budin tadi, oligarki. Iya. Apa ya? Ketika kalangan elit dalam tanda kutip yang masuk dalam zona pemerintahan bermain pada ruang itu, yang akan terjadi adalah negosiasi, win-win solution. Iya. Nah, dan abang kita Nadian Natipulu itu sudah menyampaikan ya, bahwa ketika hal itu terjadi maka ini prosesnya dari kabupaten ke tingkat DPT partai ya, kemudian lari ke DPW, kemudian ke pusat kan. Iya. Sebagai pemegang kebijakan tertinggi dalam organisasi. Jadi siklusnya akan berulang. Oke, misal saya gambarkan salah satu contoh. Saya jadi salah satu figur yang bisa dibilang secara elektoral saya bagus ya. Bung Aro juga di daerah yang sama punya hal yang serupa. Jadi dalam pertarungan kita adalah bukan pertarungan bagaimana gagasan itu nyampe ke masyarakat, tapi bagaimana cara supaya kita mendapatkan suara-suara di DPR. Iya. Gimana caranya saya bisa dapat suara partai A, partai B, partai C? Coba. Takut ngomong saya. Maka itu kita bayangkan saja. Kita bayangkan saja bagaimana siklus kepemimpinan nanti terjadi pada wilayah hal semacam itu, dan kita harapkan hal-hal semacam itu tidak terjadi ke depannya ya. Tidak terjadi ke depannya, agar demokrasi kita, kepemimpinan yang lahir dari pesta-pesta rakyat yang sudah berjalan selama 24 tahun, kurang lebih 24 tahun ini bisa terjaga. Yang saya harapkan bukan pada persoalan mengganti sistem pemilunya atau pilkadanya, tapi bagaimana efisiensi kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah dalam memikirkan bagaimana sih sebetulnya supaya kita memangkas ini anggaran tidak terjadi pemborosan ketika pemilihan kepala daerah. Nah, kalau bicara pada persoalan pemborosan, ini kan ada dua hal yang perlu kita lihat. Memang dari sisi penyelenggara dan dalam berbagai perbincangan salah satu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mengatakan bahwa memang kos politik di ruang yang notabene-nya wilayahnya itu
luas, kemudian pemilihnya banyak, itu pasti membutuhkan kos politik yang luas. Pasti. Kita mau ke sana, ke daerah kecamatan ini, ke desa ini, otomatis transportasi, mobilisasi dan akomodasi itu kita, ya, belum lagi hal-hal yang lain. Betul. Nah, kalau kita bicara pada persoalan penyelenggaranya, ya bagaimana kemudian KPU itu mencari suatu ya, pikiran yang solutif ya, pikiran yang solutif agar anggaran di di di, di pemilihan itu tidak terlalu membengkak. besar. Ya, itu maksudnya. Jadi sangat luar biasa sekali terkait tanggapan dari Bu Dining tadi. Jadi ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan pemerintah daripada untuk mengeluarkan wacana mengembalikan pilkada ke DPRD yang memutuskan. Walaupun kami menemui kecurigaan-kecurigaan adanya indikasi-indikasi yang sangat radikal menurut kami akan ada ikut campur tangan dari kekuasaan. Tapi satu hal lagi mungkin dari Bu Diding, untuk hal itu sebenarnya solusi seperti apa baiknya? Solusi seperti apa baiknya untuk disarankan kepada pemerintah selain daripada wacana mengembalikan ke demokrasi yang tertutup itu? Baik. Sebelum saya masuk ke pertanyaan itu, kita perlu apresiasi dulu di pemerintahan Prabowo Oke. Gibran ya. Oke, koalisi Ya. merah putih. Ya. Kita perlu apresiasi, kenapa? Karena dalam kepemimpinan secara total sudah banyak terobosan. Betul. Termaksud PPN dan lain sebagainya kan yang sedang hangat juga hari ini. Ya, Prabowo Gibran memilih bahwa PPN itu berlaku hanya kepada mereka yang dalam tanda kutip punya kemampuan ekonomi di atas rata-rata, tidak merujuk kepada teman-teman rakyat miskin. Betul. Sorry, terlalu kasar juga mungkin, rakyat prasejarah lah, prasejahtera. Oke. Prasejahtera. Ya. Sebelum menuju kesejahteraan harus disumbang dulu, diberi bansos dan lain-lain. Aduh. Ya, perlu apresiasi. Termaksud dengan akun Gerindra kan, Mindra yang sedang viral saat ini di Ya. komedi TikTok, di Ya. Instagram dan lain-lain. Tapi memang sedang viral lah Mindra. Tapi memang cukup kita apresiasi juga, karena Mindra ini menjadi ujung tombak penyampaian aspirasi yang begitu cepat selain daripada yang dilakukan oleh Mas Wapres. Ya, gitu. Itu kan akun-akun yang mengumpulkan keluhan-keluhan masyarakat. Betul. Itu kita perlu apresiasi, termasuk daripada tindak pidana korupsi yang sedang gencar-gencarnya dikejar oleh banyak oknum kepala-kepala desa yang ditangkap. Ya. Nah, itu juga perlu diapresiasi itu. Ya, harus. Jadi mereka kan bekerja atas nama rakyat. Bekerja atas nama rakyat, kemudian bukan hanya disaksikan oleh penduduk bumi, tapi disaksikan oleh penduduk langit. Betul. Kan? Melalui sumpah jabatan, aku bersumpah, maka mereka ya harus bekerja sebagaimana norma-norma yang berlaku, baik itu konstitusi atau norma-norma lainnya. Nah, pada persoalan tadi dampak apa ini? Maksudnya solusi yang bisa diberikan, maksudnya tanggapan dari Bung Didin terkait solusi terbaik agar tidak dikembalikan ke itu. Kan tadi kita sudah berbicara risiko-risiko yang sudah akan terjadi. Salah satunya keterlibatan kekuasaan untuk mengambil keputusan untuk kepentingan pribadinya. Kemudian tanggapan dari Bung Didin kira-kira untuk pemerintah seperti apa? Vox Populi Vox Dei kan, suara rakyat, suara Tuhan. Suara Tuhan, suara rakyat. Oh begitu ya? Siap, salah. Suara rakyat atau suara Tuhan. Oke. Kemudian salah satu prinsip demokrasi itu dikenal dengan yang namanya VOPOV, one vote, one man, one person. One vote, one man, one. Ya, artinya satu nilai, satu suara, satu orang. Iya. Kalau prinsip dasarnya demokrasi seperti itu ya,
kita harus perbaiki, bukan pada persoalan bagaimana kita memikirkan anggaran, itu penting juga, tapi yang lebih fundamental saya pikir adalah hal-hal bagaimana kemudian proses pilkada ataupun pemilu itu melahirkan pemimpin yang berkualitas. Yes, sepakat. Ya, salah satu yang memiliki peran penting untuk menciptakan kader terbaik bangsa ini adalah partai politik. Betul. Kalau mereka adalah sebagai kendaraan untuk mencapai di sana kan, sekalipun mungkin ada kebijakan calon independen untuk kepala daerah. Yeah. Tapi hal semacam itu tidak terlalu relevan kalau untuk kita melihat sekarang ini. Yeah. Karena banyak partai independen yang tidak bisa mencapai kemenangan. Mereka gugur. Bisa memenuhi syarat, tapi mereka tidak bisa menembus kerasnya pertarungan di pilkada. Nah, solusinya adalah itu, bahwa kita menghilangkan terkhusus yang lebih penting adalah bagaimana money politik dalam hal suap menyuap. Rakyat juga harus sadar kan. Oke. Rakyat juga harus sadar, bukan hanya elit politiknya harus sadar, tapi rakyat juga harus sadar bahwa di balik transaksional itu akan melahirkan satu tindakan yang inkonstitusional. Ya, karena proses pengembalian pasti ketika uang di rekeningnya atau di kantong celananya itu sudah habis. Ketika dia naik, iya kan? Iya betul. Otomatis pasti pengembalian dia akan lakukan. Mereka akan memikirkan bagaimana cara mengembalikan uang yang telah dikeluarkan. Itu stop sampai di situ. Tidak perlu apa kemudian yang mereka lakukan untuk mengembalikan. Betul. Itu. Yang jelasnya uang gaji seorang bupati, saya pikir dengan kos politik yang kita rata-ratakan bisa ditafsir sampai puluhan miliar itu untuk gaji 5 tahun seorang bupati nggak cukup. Betul. Nah, bagaimana lagi seorang bupati bisa mempertahankan kelompoknya dan simpatisannya, itu pasti membutuhkan biaya ketika dia terpilih kan. Ada panas masyarakat di luar daripada kebijakannya kan, ada kelompok-kelompok yang sebagai pendukung. Itu adalah salah satu variabel juga yang bisa mengeluarkan uang di saku. Betul Bung. Hal itu yang menjadi kekhawatiran juga sebenarnya. Singgungan dari Bung Didin tadi terkait adanya kos politik, money politik dan lain-lain, itu rakyat itu sebenarnya sudah mulai terbiasa sehingga adanya hal-hal sedemikian itu. Mungkin tanpa panjang lebar lagi, mungkin closing statement lah dari Bung Didin terkait wacana yang akan digelontorkan ini. Untuk wacana ini, saya pikir Presiden Bapak Prabowo Subianto dengan misinya ke depan, bagaimana melihat bangsa ini lebih baik lagi, yang memikirkan kembali lah apa yang kemudian setelah diucapkan, sekalipun itu baru sekedar wacana ya. Tapi kita harus mengantisipasi bahwa memang hal semacam ini rakyat ataupun seluruh warga negara Indonesia perlu melihat atau menanggapi pernyataan dari Bapak Presiden ke-8 Prabowo Subianto agar bagaimana wacana ini tidak terjadi. Karena dengan sederhana, ketika wacana ini diinginkan oleh Prabowo Subianto, itu pasti akan terjadi dengan dukungan koalisi Indonesia Maju atau partai-partai yang bergabung di koalisi KIM itu. Ya, tinggal buat draft undang-undang, betul sepakati, ketuk palu di DPR, sekalipun mungkin ada perdebatan, tapi di DPR itu kan suara terbanyak juga. Betul. Iya, karena perdebatan di sana pasti juga perdebatan yang cukup tegang dan alot lah. Ya yang keputusan terakhir adalah voting. Siapa yang terbanyak suara itu yang diambil, kemudian di ACC oleh eksekutif. Nah, ini kita berharap bahwa legitimasi pemimpin kita
kita melegitimasi pemimpin kita itu bukan hanya dimiliki oleh elit-elit politik saja, dalam artian partai-partai saja, Iya. ya, atau anggota DPR dan lain sebagainya. Itu kan kita berharap bahwa one vote one person itu tetap dipertahankan kok di kalangan masyarakat, karena rakyat hari ini hanya memiliki hanya Haknya itu aja. iya, sekarang masyarakat hanya memiliki itu saja. Jadi kalau hak itu kemudian direnggut juga, Betul. apa kira-kira yang kita bisa Ya. lihat? Kepala daerah pun akan berpikir, toh bukan kamu juga yang pilih saya kan. Iya. Ya, sedangkan dalam proses demokrasi terbuka saja dipilih langsung oleh rakyat sebagai kedaulatan, atau kita anggap sebagai itu adalah kedaulatan kita dalam demokrasi. Toh juga rakyat juga masih banyak yang mengeluhkan tentang pelayanan publik. Bagaimana kemudian kepala daerah itu mereka gontok-gontokan ketika sebelum dipilih dalam proses kampanye, betul-betul demokrasi kita lihat berjalan sebagaimana demokrasi yang kita inginkan. Pemimpin kita melebur ke masyarakat, manapun gorong-gorong dan sebagainya dia masuki. Tapi ketika terpilih kita bisa saksikan. Iya. Nah maka legitimasi pada persoalan moral, kemudian pengetahuan tentang politik, itu yang perlu kita, ya, para pemimpin kita harus banyak membaca. Iya. Oke. Banyak pemimpin kita harus cerdas. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menanamkan sebuah nilai-nilai fundamental sebagai manusia. Ya, itu apalagi seorang pemimpin yang memiliki tanggung jawab. Saya pikir demikian. Oke, Bung Didin, terima kasih. Jadi dari apa yang bisa saya poin inti bahwasanya teman-teman sekalian yang ada di luar sana, kita sebagai masyarakat jangan hanya berdiam diri, tapi ikut melihat, menonton dan mengawal hal ini, karena hak kita hanya satu, memilih dan menilai kalau nggak salah tadi. Intinya seperti itu, karena jika hal ini terjadi hak kita sebagai pemilih itu akan hilang, dan ini menjadi berbahaya juga. Jadi untuk teman-teman, terima kasih telah bersama kami di JNN Talk bersama Bung Didin yang selaku pengamat politik muda yang saat ini sedang menempuh pendidikan di sini dengan insya Allah bergelar master politik. Amin. Semoga kedepannya semakin sukses dan jaya, dan kita akan berbicara terkait isu-isu nasional kedepannya. Untuk itu, Siap. thank you Bung Didin. Siap. Oke.